Betul. Itu awal keberhasilan dari keberhasilan dari satu daerah adalah kita memulai dengan data. Guna menjawab permasalahan ketersediaan data mengenai tingkat kerawanan pangan di Maibrat, pemerintah Maibrat melalui Dinas Ketahanan Pangan membangun kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unipa Manokwari. Kerjasama tersebut kemudian kedua pihak menindaklanjutinya dengan melaksanakan fokus grup diskusi, FGD, dengan topik penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan distrik di Kabupaten Maibrat. Kegiatan FGD berlangsung sehari tersebut dibuka langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Maibrat, Engelbertus Turot, mewakili penjabat Bupati Bernhard E. Rondonuwu, Kamis, 5 Oktober 2023, di ruang pertemuan Dinas Ketahanan Pangan. Engelbertus mengatakan, pemerintah Maibrat mendukung gagasan tersebut untuk memulai suatu penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pada data. Baginya, data yang lengkap merupakan awal dari keberhasilan pembangunan di sebuah daerah. Data penting dan harus dilakukan dengan kajian-kajian melalui lembaga yang sudah berkompeten. Kadang-kadang mengapa kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar tetapi selalu ada persoalan, karena persoalannya adalah pembangunan tidak menggunakan data dan perencanaan yang baik, ujarnya. Dikatakan, data mengenai kerentanan dan ketahanan pangan sangat sejalan dengan permasalahan nasional dan daerah yang sedang dihadapi seperti inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting dan kerawanan pangan. Menurutnya, dengan sumber data yang lengkap dan akurat akan mempermudah intervensi pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam rangka pengambilan kebijakan. Sementara, Akademisi Fakultas Pertanian Unipa Manokwari, Herman Wafom Tubur, mengapresiasi kerjasama Pemkab Maibrat melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama pihaknya dalam hal membangun data dan informasi soal kerentanan dan kerawanan pangan di Maibrat. Ia mengatakan, pihaknya akan fokus pada 4 distrik yang tersebar di 4 zona besar Maibrat untuk lakukan pengambilan data untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maibrat. 4 wilayah yang akan disasar diantaranya adalah Ayamaru, Aitinyo, Aifat dan Mare. Kalau kami sudah dapat informasi tentu ke depan harapan kami distrik-distrik lain yang menjadi bagian dari 24 distrik yang ada bisa kita lanjutkan pada tahun depan, ujarnya. Menurut Herman, permasalahan tingkat kerawanan pangan saat ini menjadi salah satu isu strategis nasional. Sehingga dia berharap melalui kerjasama ini kemudian dapat membantu Pemkab Maibrat dalam hal ketersediaan data, dan dengan begitu diharapkan Maibrat ke depan bisa menjadi model bagi kabupaten lain di Papua Barat Daya. Kalau Maibrat sudah jadi model, kenapa tidak kabupaten lain bisa membuat model yang sama, sehingga secara keseluruhan pengaruh administrasi wilayah setelah pemekaran ini kondisi hidup masyarakat, terutama kitong orang asli Papua ini dalam konteks ketahanan pangan gambarannya seperti apa, jelas Herman. Dia juga mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan dan PJ Bupati Maibrat yang telah menjalin kerjasama dengan Unipa sembari berharap mitra ini tetap terbangun dengan baik agar menjawab segala pembangunan ke depan yang berbasis pada data. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Cornelis Naa menambahkan, kerjasama dimaksud memetakan tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maibrat agar jadi pembanding dengan data yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang menyebut Maibrat rawan 1 alias warna merah. Menurutnya, output daripada pelaksanaan kegiatan ini kemudian berbentuk sebuah peta yang bisa mengukur seberapa tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maibrat dengan 3 indikator, yakni masyarakat rawan pangan dengan kode warna merah, rentan pangan warna kuning, sementara aman pangan warna hijau. Data pada peta tersebut nantinya terakses secara nasional sehingga dapat mempengaruhi data pusat. Kegiatan ini akan menghasilkan satu data peta soal kerawanan pangan di Kabupaten Maibrat. Itu yang kita dorong untuk dapat data yang eksis dan selanjutnya meminta pendampingan ke Badan Pangan Nasional untuk diperbaharui datanya, jelasnya. Agenda FGD tersebut dihadiri perwakilan ASN dari sejumlah OPD terkait. Betul. Itu awal keberhasilan dari satu daerah adalah kita memulai dengan data. Data itu harus dilakukan dengan kajian-kajian melalui lembaga yang berkompeten. Kadang-kadang kenapa sampai dalam kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar, tapi kadang-kadang
persoalan itu terus ada dan ada. Karena persoalannya adalah selama ini kita memang tidak menggunakan data, perencanaan yang baik, ya, membangun sesuai dengan keinginan, bukan dengan kebutuhan. Membangun sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, saat ini, kemarin saya buka acara yang sama, dilakukan bagaimana untuk mereka melakukan fintech untuk pendataan pangan. Ya, pendataan pangan terkait dengan harga, terutama 14 pangan itu gula, beras, bawang merah, cabai dan lain-lain yang ada kaitannya dengan inflasi yang sering kita minta data terus. Tapi pada di hari ini ada dua kegiatan, yaitu lakukan tentang pemetaan daerah kerawanan pangan, ya, dan sangat lebih penting lagi itu bahwa bagaimana kita duduk forum dalam ini tentang bagaimana penentuan harga pangan lokal. Ini sangat penting. Saya lihat tadi setelah ini luar biasa, ya. Karena apa? Terutama kembali ke saya mau singgung sedikit soal pemetaan. Tadi saya tanya Pak Kadis, kira-kira 4 distrik yang dilaporkan oleh PPK itu ternyata memang tepat, diambil daerah-daerah pinggiran. Karena apa? Saya lihat kadang-kadang kita tuh memberikan bantuan tidak punya data, tidak punya peta secara baik. Nah, ini berarti kan tidak sasaran siapa yang semestinya harus berhak mendapat ini. Nah, ini ketika ada pemetaan yang jelas, ini akan konektivitas dengan soal misalnya inflasi, kemiskinan ekstrim. Ini akan menyelesaikan persoalan masalah nasional dan daerah ya. Kita hadapi stunting, ya, terutama stunting. Nah, sehingga lewat forum ini, sebentar ini akan dilakukan dipandu oleh Pak Herman dengan Petrus dengan teman-teman yang berprofesi, ya, berkompeten ini supaya membantu kita memberikan masukan sarannya untuk ini supaya kita menghasilkan pemetaan untuk daerah-daerah yang kerawanan pangan, sehingga ketika kita melakukan tahu dengan ini berarti ada intervensi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Nah, ini berarti nanti kan misalnya ketahanan dinas perikanan juga dia akan masuk di situ, dia pasti punya peta juga ada di sana, ya. Ini luar biasa. Nanti misalnya ini akan jalan, kita lewat sistem yang kemarin kita lakukan itu akan terkonek semua, akan diketahui oleh masyarakat. Kemarin dengan kita itu akan ketahuan. Jadi terima kasih ya teman-teman dinas ketahanan pangan, nanti perikanan menghasilkan peta ini baru nanti lewat data yang kemarin, ya, misalnya lewat SDM yang kemarin sudah dilatih. Nah, lewat itu akan memberikan data itu supply kepada tim comment center, baru akan dibuka diketahui oleh semua masyarakat, ya. Itu harapan kita, itu datanya akan terkonek semua, sehingga kan masyarakat akan tahu misalnya harga pangan lokal. Nah, kita kembali lagi soal kerawanan pangan ini. Hal penting saya mau sampaikan bahwa kegiatan yang sudah diinisiasi oleh teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan ini kami apresiasi karena bisa mengajak kami tim akademisi Universitas Papua untuk kerjasama untuk membangun data, ya, informasi terkait dengan kerentanan dan kerawanan pangan. Jadi saya pikir konteksnya menjadi isu penting, apalagi sekarang saat ini isu stunting yang berkaitan dengan pangan itu sendiri lagi menjadi isu strategis pemerintah. Betul. Jadi lewat data yang kami susun ini, walaupun ini tahap awal, ya, ada 24 distrik di Kabupaten Maibrat. Kami coba fokus pada distrik induk yang tersebar di wilayah 4 wilayah tempat zona, yaitu zona Kaimaru, Aitinyo, Aifat, dan juga Mare. Ini sebagai tahap awal kami akan sasar beberapa distrik yang memang selain distrik induk ada beberapa distrik terluar yang kita anggap mungkin bagian dari distrik Pemekaran. Tujuan dari kegiatan ini kurang lebih adalah membangun data sampai sejauh mana tingkat kerawanan pangan yang ada di Kabupaten Maibrat. Nah, kalau kami sudah dapat informasi itu, tentunya ke depan harapan kami distrik-distrik lain yang menjadi bagian dari 24 distrik yang ada bisa kita lanjutkan lagi di tahun depan. Ini isu strategis yang penting. Jadi saya telah
Papua Barat itu mekar dari provinsi Papua Barat. Ini kan orang pasti di luar bertanya-tanya, bagaimana apakah pemekaran wilayah ini akan berpengaruh pada tingkat ketahanan pangan kita ataukah malah lebih buruk seperti begitu, sehingga kajian-kajian ini harapan saya ke depan Maibrat akan jadi model untuk kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Kami dari pihak perguruan tinggi pada dasarnya kami siap untuk membantu berkolaborasi dengan teman-teman Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten, sehingga ketika Maibrat ini menjadi model, kenapa tidak kabupaten-kabupaten lain juga kita bisa membuat model yang sama, sehingga secara keseluruhan pengaruh administrasi wilayah setelah pemekaran ini, kondisi hidup masyarakat, terutama kita masyarakat asli Papua dalam konteks ketahanan pangan itu gambarannya seperti apa. Ini penting dalam rangka membangun sistem ketahanan pangan, baik itu tingkat kampung, distrik ataupun juga provinsi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, apresiasi untuk Pak Kepala Dinas, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan yang sudah berkolaborasi menjadikan kami Universitas Papua sebagai mitra, dan juga kepada Bupati Maibrat tentunya ya. Harapan kami kerjasama ini bisa dibangun terus ke depan, sehingga apapun yang pemerintah lakukan, pembangunan di daerah tetap berbasis data, karena data ini penting sebagai dasar kebijakan untuk membangun program ataupun rencana aksi pembangunan yang lebih nyata. Saya pikir dengan data yang baik, kualitas data yang bagus, maka teman-teman bisa mampu menyusun program. Program itu betul-betul bisa terukur dan sampai kepada masyarakat. Terkait dengan peta rentan rawan pangan, data yang selalu dirilis dari pusat, posisi Kabupaten Maibrat itu masuk kategori prioritas 1, rawan, merah. Nah, kami juga bertanya-tanya data ini diambilnya dari mana. Sementara kondisi realita masyarakat hari ini melalui pendekatan pelayanan dari dinas teknis, masyarakat sudah membaik dari aspek konsumsi, kemudian kondisi kepenuhan kebutuhan pangannya, baik di kampung-kampung terluar maupun juga kampung-kampung besar. Artinya apa? Akses pangan ini kita sudah mampu menjangkau melalui infrastruktur jalan yang sudah bagus, sehingga kita buka akses dorong melalui pangan mobile, pangan bergerak dengan mobil, bahkan juga akses pelayanan melalui cadangan pangan pemerintah berupa BRAF, dan juga kegiatan aksi berupa gerakan pangan murah dengan paket-paket pangan yang kita dorong lebih fokus ke masyarakat yang rentan rawan pangan ini. Nah, tetapi apapun yang kita lakukan itu tentunya harus kita akses secara sistem dengan data, lalu terakses secara nasional, sehingga dia mempengaruhi data pusat, sehingga kegiatan yang kita lakukan hari ini kita akan menghasilkan satu data peta rentan rawan pangan Kabupaten Maibrat. Data itu nanti akan terbaca ada 3 indikator, yaitu masyarakat yang rentan pangan, masyarakat yang rawan pangan, dan masyarakat yang aman pangan. Masyarakat yang aman pangan itu kita lihat di petanya itu warna hijau. Nah, masyarakat yang rentan pangan itu warna kuning, dan yang rawan pangan warna merah. Itu yang kita dorong untuk dapat data existing hari ini, dan data itu kemudian kita ada satu langkah lagi, kita minta pendampingan dari tim untuk kita konfirmasi ke Badan Pangan Nasional untuk membuka peta pusat yang hari ini menyatakan Maibrat itu merah, untuk kita perbaharui, upgrade data ini sehingga keluar data pusat yang baru, sehingga kita bisa bergeser ke warna kuning, bahkan juga warna hijau. Nah, itu yang tujuan dari kegiatan ini. Memang pekerjaannya masih agak berat ke depan, tetapi idealisme saya bagaimana mendorong untuk kegiatan ini bisa tuntas, dan ketika masih ada yang perlu untuk kita tindak lanjut, kita akan lakukan di tahun depan, karena MOU-nya kita sudah tanda tangani dengan tim di Unipa. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.